Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih ditakdir oleh Allah menghembuskan nafas menghadiri majelis ilmu, majelis yang insya Allah penuh dengan limpahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua ilmu yang kita bahas bersama, kita telah bersama ini jadi ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat, yang menjadi batu loncatan kita menuju surganya Allah dan ridhonya Allah. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bijai nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat qarabah wa tabin wa tabin masani limitin jami abai wa ikhwana min al-anbiya wal mursalin wa khususan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq radhiyallahu anhum, jamil malaikatil muqarrabin radhiyallahu anhum, salatu wassalamu ala majma'in jami' madal arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufan fasirun alul ama'il amilin wa syuhadai wa salihin wa sadatu sunnaqalit bidina jamil fuqaha al muhadirin jama'ul yalkun ajma'in ya muhyiddin abdul qadir al jilani sabi hasan alias sadili si ma'ruf al karhi si bermada suki si ahmad al badawi si ahmad al rifai si ahmad al sawi si jalaluddin al mahali jalaluddin as suyuti si Sulaiman al jamal si Muhammad ma'ruf al karhi Ahmad bakal Qaddam bin Ali ba'alawi fakib sabil mirbad Salim bin Jin dan Habib Ali bin Ra'atas Habib Ali bin Abdurrahman al-Absi Jami Masyaihina Syed Sulaiman Kamun wa Imati Kabutarin Kanur Hasan Batum Kebar Dalanu yang betul Abdu bin Irbinem Abdul Jali bin Fatil Kanur Hasan bin Nawi Madhalin Nawi Suraj bin Abdul Nawi Jadatu Nawi Muhammad Al-Bakir Kabil Almin Abdul Jalil Ahman Abdul Jalil Habib Mar bin Hafidh Habib Manfi bin Yahya Imam Manahdi Amun Tata Sunan juga Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Buria, Suli Mafurui Mazwaj Mudurat Menajmain, Jami Walidaina, nama kedua orang tua kita tanpa kita sebutkan. Suli Mafurui Mazwaj Mudurat Menajmain, Jami'i abaina wa umatina wa masyaihina wa azwajina wa turiyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan bidin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyarikil ardi ila magharibiya lahya minhum wal amwat wa maghfir lahum warhamhum wa afi ma'banhum syawli lailana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab yang kita baca kitab tafsir Jalalain, pasnya di surat As-Saffat ayatnya 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Wanadaina lan ngundang-undang sapa ingsun Allahu ing Ibrahim ayya Ibrahim ay tegese ya Ibrahim he Ibrahim qad saddaqta teman-teman bener sira ar-ru'ya qad saddaqta teman-teman benderaken sira ar-ru'ya ing mimpi ing impen bima kelawan perkara ataita bima kelawan wahyu ataita kang teka nekani sira bi kelawan mah mimma bayane perkara amkana kang kongang apa maka ing sira min amri dzabhi saking perintah nyembelih anak ay tegese yakfi nyukupi ka ing sira dalika apa mengkono ru'ya. Wa jumlatu nadaina utawi jumlah lafaz nadaina jawabu lamma iku jawabe lafaz lamma bi ziyadatil wawi kelawan tambahe huruf wawu. Inna satune ingsun Allah kadzalika hale kaya mengkono balas ingsun ai kama jazaina ka tegese kaya oleh balas apa ingsun ka ing sira Ibrahim najzi mongko balas apa ingsun al muhsinina ing pira-pira wong kang agawe bagus di anfusihim maring awak dhewe al muhsinin bimtisalil amri kelawan nuruti perintah Allah di ifroji asyidda kelawan ngilangaken kesusahan anhum saking muhsinin al muhsinin inna hadza satune ikilah tegese adzabha nyembelih anak al makmur kang den perintah apa bi kelawan al lahwa yaktine iku utawi hadza al bala'u iku cuba al mubinu kang pertelo ail ihtibaru tegese cuba al zahiru kang jelas wa fadaina lan nebus sapa ingsun Allahu ing al makmur bidzabhi ai al makmur tegese perkara kang den perintah bidzabhi kelawan nyembelih al makmura ing anak kang den perintah apa bidzabhi nyembelih al bahwa utawi al makmur bidzabhi Ismailu iku nabi Ismail au Ishaqu utawi iku nabi Ishaq fihi iku tetep ing dalem dawu wa Ismail au Ishaq kaulani utawi rong pendapat ulama bidzabhin kelawan wedhus gibas bidzabhin kelawan wedhus gibas ai bika besin tegese wedhus gibas azimin kang agung minal jannati saking surga utawi kabesin azim alladzi ku wedhus qarraba kang kurban hu ing alladzi habilu sapa Habil bin Adam jaa teka bihi kelawan gawa
Dzibhin azim Jibril sapa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam fadabaha nuli nyembelih hu ing dzibhin azim as-sayyidu sinten Gusti kita nyatane Nabi Ibrahim mukabbiron hale maca Allahu akbar hale maca takbiran wa tarokna lan netepaken sapa ingsun Allah ai abqaina tarokna tafsirannya abqaina netepaken sapa ingsun Allah alaihi ngatasi Ibrahim bil akhirina ing dalam pira-pira manungsa kang akhir netepaken sanaan ing pengelem hasanan kang bagus salamun utai keselamatan mina saking ingsun Allah ala Ibrahim iku mugi tetep ing atase Ibrahim kadalika hale kaya mengkono kama jazaina balas sapa ingsun ing Ibrahim najzi balas sapa ingsun al musinin ing pira-pira kang nglakoni bagus li ampusihim maring awak dhewe ne al musinin innahu sadune Ibrahim min ibadina iku setengah pira-pira kawula ingsun al mukminin kang padha beriman al-ayat. Di kemarin dijelaskan pada saat Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh kaumnya Raja Namrud, mereka diajak beriman kepada Allah enggan tidak mau. Akhirnya Nabi Ibrahim diusir oleh ayahandanya yang asalnya hidup di negara Palestina, diusir ke negeri Syam, tepatnya ada di negara Sodom, negeri Syam yang asalnya Palestina menuju kaum Sodom. Sodom ini tempat dakwanya Nabi Lut bin Harun. Harun itu saudara kandungnya Nabi Ibrahim, jadi Nabi Lut masih ponakannya Nabi Ibrahim. Setelah diusir bersama istrinya, beliau masih belum dikaruniai anak. Siti Sarah belum melahirkan Nabi Ishak dan Siti Hajar belum melahirkan Nabi Ismail. Pada saat perjalanan beliau menuju negara Sodom, negaranya Nabi Lut, Nabi Ibrahim berdoa karena musafir doanya mustajab, berarti menyempatkan doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniai aku putra yang soleh, karuniai aku keturunan yang soleh. Akhirnya Allah memberikan kabar bahagia, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah mewahyukan lewat malaikat Jibril, beritahu Ibrahim, kasih kabar bahagia kalau aku akan mengkaruniai anak yang sangat sabar. Akhirnya Siti Hajar hamil Nabi Ismail. Setelah itu baru Siti Sarah hamil Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim ini termasuk manusia pertama yang melakukan khitan dari kaum pria. Yang sunat pertama kali itu Nabi Ibrahim. Sedang istrinya Siti Hajar ini wanita pertama yang khitan. Gara-gara apa ada khitan? Dulu ketika Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar, akhirnya Siti Hajar ini bernazar kepada Allah, kalau sampai yang kedua kalinya aku membuat hati Siti Sarah cemburu, maka akan aku potong organ tubuhku. Ini nazarnya global, umum, fleksibel, mana yang dipotong, apa hidungnya, apa bibirnya, apa telinganya, apa tangannya, apa kakinya, apa kelaminnya, umum. Tapi kan Nabi Ibrahim tetap sedih dengan nazar itu, nazar istrinya ini Siti Hajar ini nazar gitu, kalau sampai Sarah cemburu lagi karena saya, akan saya potong anggota tubuhku. Nabi Ibrahim sedih, namanya suami ya, namanya orang perempuan. Kalau anggota tubuhnya dipotong, ya kalau telinga yang dipotong dijilbabi tidak kelihatan. Kalau hidungnya ya kayak babi kayak patkai. Secantik-cantiknya perempuan kalau tidak punya hidung ya tetap jelek. Makanya sedih Nabi Ibrahim. Bahaya ini kalau cemburu lagi, bahaya. Nabi Ibrahim jadinya kebingungan.
Suatu saat ternyata membuat hati Siti Saro cemburu lagi Siti Hajar. Akhirnya dapat wahyu dari Allah, suruh motong kelaminnya. Tapi sayang hal ini terlambat. Siti Hajar terburu-buru memotong kedua telinganya. Tapi siapa yang motong? Yaitu Siti Saro yang motong. Jadi kedua telinganya Siti Hajar ini dipotong oleh Siti Saro. Jadi Siti Saro nggak punya telinga. Setelah dipotong baru Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan agar potong kelamin, bukan potong telinga. Sudah terlambat, sudah telinganya kadung tebas. Mulai sejak itu ada hitan untuk kaum wanita. Anjuran hitan untuk kaum wanita sunat itu pasnya lahmatun kaur fiddi, sebuah daging yang mirip jengger ayam, itu yang dipotong. Kalau laki-laki kan kulfu zakar, kuncup yang menutupi helm zakar, helm penis. Orang pertama yang melakukan itu Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim kayak Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Adam, beliau semua lahir dalam keadaan sudah terhitan kayak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Ibrahim lahir ada kuncup zakarnya, masih ada kuncup penisnya. Jadi manusia pertama, Nabi pertama yang diperintah hitan oleh Allah itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, karena itu syariatnya Nabi kita yang meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim tetap wajib hitam. Orang Yahudi itu hitam, ajaran Taurat yang asli itu sunat. Cuma yang ajaran Injil orang Kristen yang nggak sunat, karena dirubah oleh Paulus itu. Nah, yang orang Yahudi asli ya sunat semua, hitam semua. Karena Nabi mereka adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu hitam karena ikut syariatnya Nabi Ibrahim. Itu cerita ini saya baca di kitab Fawaidul Mukhtaroh karya Habib Syekh bin Semit bin Ibrahim, cerita tentang hitan, dan kitab Yanatut Thalibin dan kitab Fathul Alam lengkap. Jadi hukumnya hitan bagi kaum pria dan wanita itu wajib. Hanya saja walimatul hitan untuk kaum wanita itu sunat dirahasiakan, tidak sunat dipublikasikan. Beda dengan acara hitanan anak laki-laki, sunatnya diumumkan, walimatul hitannya diramekan. Tapi kalau walimatul hitan untuk kaum pria ya sunatnya dirahasiakan. Biasanya kalau kaum wanita itu hitannya pas bayi usia 7 tahun, usia 7 hari, 40 hari baru dihitan. Lihat fisiknya kuat apa enggak. Ya khasiatnya dia membuat nikmat kelak ketika dia sudah bersuami. Kalau enggak hitan ya enggak nikmat nanti rasanya. Itu rahasianya di situ. Tapi Nabi Ibrahim itu khitan tanpa obat mati rasa. Ketika dapat wahyu dari Allah, dapat perintah suruh potong kuncup zakarnya, beliau langsung ambil wedung, ambil parang ya, biasanya buat mencari daging itu tanpa obat mati rasa, diotot langsung ditebas. Hanya kesakitan. Malaikat Jibril turun, kenapa kamu kok buru-buru? Belum dikasih tahu supaya caranya nggak sakit gimana? Apa alat pisaunya diredam dulu di air panas biar enggak, apa istilahnya, titanus. Itu belum dikasih tahu cara supaya enggak sakit, sudah terburu-buru. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ini enggak senang menunda-nunda perintah Allah. Di perintah sekarang saya lakukan sekarang. Enggak kayak kita kan dengar adzan nanti sholatnya. Nabi Ibrahim itu diperintah sekarang langsung menjalankan. Nah, menunda-nunda itu hikmah. Jadi hampir semua syariatnya Nabi Muhammad ini karena sejarah Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Sampai yang sekarang kita amalkan, kita terus perintah kurban, itu dari sejarah Nabi Ibrahim ini. Nah, lanjut. Ketika sudah dikaruniai anak,
Gulamin halim ini lafadznya di Al-Quran, Gulamin halim, seorang putra yang sangat sabar. Tidak ada bahasa Nabi Ismail, Nabi Ishak, tidak ada. Dari situ kemudian ulama hilaf. Ada yang berpendapat Gulamin halim di sini adalah Nabi Ishak, ada yang berpendapat Nabi Ismail. Tapi yang banyak diceritakan ke orang-orang ini Nabi Ismail. Tapi ada dua pendapat ulama tentang di Gulamin halim ini. Siapa anak yang dimaksud anak yang sangat sabar itu? Apa Nabi Ishak apa Nabi Ismail? Falamma balagha ma'au sa'ya, ketika putranya sudah menginjak usia dewasa, usia di mana anak sudah ngerti dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa berjalan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa istinja sendiri, cebok sendiri, bisa makan sendiri, itu usia tamyiz namanya, 7 tahun. Ada yang bilang usianya sudah 13 tahun. Pada saat itu status Nabi Ibrahim ini kan Khalilullah, gelarnya Nabi Ibrahim Khalilullah, manusia yang dicintai Allah, kekasih Allah. Makom kekasih ini tidak boleh bercampur dengan makom selain kekasih. Jadi ketika beliau diangkat menjadi Khalilullah, tidak boleh di dalam hatinya cinta sesuatu yang selain Allah. Di situ diuji Nabi Ibrahim. Hal yang sepele ini, gara-gara hal ini kemudian beliau diuji suruh nyembelih anak. Semenjak Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak oleh Allah, beliau senang dan ingin punya anak. Ketika ditakdir punya anak beneran, hati beliau cinta kepada anak, tidak cinta kepada Allah. Di situ kemudian Allah uji Nabi Ibrahim, disuruh menyembelih anak. Karena makom kamu, kedudukan kamu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tidak layak di dalam hatimu mencintai sesuatu yang selain Allah. Ini sudah cinta anak ini. Kalau Nabi Ibrahim itu ketika dikasih istri tidak terlalu mencintai istri, biasa-biasa aja. Tapi ketika ditakdir punya anak, itu sangat sayang dan sangat mencintai anak. Sehingga Khalilullah, makom kekasih ini cemburu kepada makom cinta anak. Makom kekasih Allah, kedudukan cinta Allah ini cemburu kepada cinta anak. Di situ kemudian Allah kasih ujian lewat mimpi 3 malam berturut-turut, malam Tarwiyah tanggal 8, malam Arafah tanggal 9, malam Nahar Dzulhijjah, malam Idul Adha. Mimpi 3 malam ini. Yang paling yakin ya malam ketiga. Tarwiyah kemarin karena terima ragu-ragu, ini mimpi, ini perintah Allah apa hanya sekedar bunga tidur. Mulai yakin malam 9. Oleh karena itu disebut Arafah. Arafah mulai ngerti kalau ini wahyu dari Allah. Mimpi yang ketiga kalinya tambah yakin, akhirnya nyembelih kurbannya pagi, mimpinya malam. Jadi 3 malam disebut Yaumut Tarwiyah, Yaumul Arafah, Yaumun Nahar. Yaumut Tarwiyah dan Arafah sunat dipuasai bagi orang yang tidak berhaji. Bagi orang yang sedang haji, yang jelas tanggal 9 Arafah mereka semua ibadah yang disebut ibadah wukuf di tanah Arafah. Mereka wajib menjalankan wukuf di tanah Arafah. Mereka tidak sunat puasa Arafah. Itu bagi orang yang haji tidak sunat puasa Arafah. Tapi bagi orang yang tidak haji sunat menjalankan puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Untuk hari Nahar, hari tanggal 10 Dzulhijjah disebut hari penyembelihan kurban, haram puasa dan tidak bisa diganggu gugat. Semisal 10 Dzulhijjahnya benturan dengan puasa sunat, tetap yang menang puasa haram Dzulhijjahnya daripada puasa sunatnya. Karena selama 1 tahun kita diharamkan 5 hari oleh Allah berpuasa. Tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Cuma 5 hari haram puasa. Selain itu boleh kita puasa. Puasa Daud sehari, puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Tapi ketika sudah tabrakan dengan 5 hari ini, tetap wajib mokel, wajib iftar, wajib membatalkan puasa. Tidak
boleh dilanjutkan puasa sunatnya. Untuk puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih yang selain bulan Dzulhijjah itu dimulai dari tanggal 13, 14, 15. Untuk bulan Dzulhijjah puasa hari putih, puasa Ayyamul Bid itu dimulai dari tanggal 14, 15, 16, diundur. Karena apa? Tanggal 13 Dzulhijjah masuk kategori Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik, hari yang haram berpuasa. 11, 12, 13 ini namanya hari tasyrik, haram puasa. Lanjut ke cerita Nabi Ibrahim bersama putranya lagi. Dalam mimpinya beliau melihat, ya bunayya, wahai putraku, ini ara fil manam anni adbahuka. Sesungguhnya aku dalam tidurku mimpi menyembelih kamu. Sedang mimpinya ru'yal anbiya haqqun, mimpinya para nabi itu benar. Wa af'alhum bi amrillah, semua perbuatan para nabi itu atas rekomendasi perintahnya Allah, bukan karena inisiatifnya sendiri. Fanzur madza tara, gimana menurut pendapatmu wahai anakku? Ketika bermusyawarah dengan putranya, qala, putranya jawab, ya abati, wahai bapakku Ibrahim, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan menjumpai aku dalam keadaan sabar. Saya akan nurut perintahnya Allah. Kalau memang itu yang terbaik bagi Allah, ya lakukan baik. Si anak yang sangat soleh ini. Makanya kemarin namanya bapak, sejahat-jahatnya bapak itu tetap tidak mungkin tega menyembelih anak. Sesabar-sabarnya orang, ketika dia mau mendapatkan kemudorotan, ada pisau datang atau ada pistol, kelihatan pistol mau menembak dia, pasti refleks sendiri ingin menghindar kan ya. Nah, karena itu kemarin permintaan dari Nabi, putranya Nabi Ibrahim, entah itu Nabi Ismail apa Nabi Ishak, yang diminta oleh beliau kepada ayahnya, wahai Abah, biar saya tidak gerak-gerak, tolong ikat saya, usdud, ikat saya. Yang kedua, jangan sampai pakaianmu kecipratan darahku ketika engkau menyembelih. Karena yang jelas, kalau pakaianmu kecipratan darahku, nanti engkau bawa pulang, ibuku melihat ada darahku di pakaianmu, yang jelas ibuku pasti sangat sedih, karena ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan. Yang jelas hatinya sangat sedih, melebihi kesedihan seorang bapak. Tolong jangan sampai darahku ini mercik, nyiprat kepada pakaianmu. Yang ketiga, permintaan putra Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim sebelum menyembelih, tolong jangan sampai kedua mataku melihat pisau yang mau kau pakai. Yang jelas ketika aku kelihatan pisau, aku akan refleks sendiri, Pak, akan melawanmu. Tolong ya, tengkurapkan saya agak miring ke kanan. Ini putra Ibrahim ditengkurapkan agak miring. Falamma tallahu lil jabin, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya bapak dan anak pasrah kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah, wa tallahu lil jabin, anak dibantingkan ke arah pelipisnya. Pelipis berarti pilingan. Begini, sekiranya kedua mata yang anak yang mau disembelih tidak kelihatan pisau yang dipakai, pedang yang dipakai, tolong miringkan saya, Pak, tengkurapkan saya, sekiranya mata saya tidak kelihatan pedang. Ingin sama Nabi Ibrahim, pedang yang mau dipakai nyembelih itu ditaruh di belakang leher bagian belakang, istilahnya cidok ya, bahasa Jawanya cidok, leher belakang. Nanti ketika ditebas, diginikan, digoserkan ke arah sampingnya, jadi biar tidak kelihatan. Dari situ kemudian permintaan yang terakhir, tolong pisaunya dipertajam
sekiranya sekali tebas langsung selesai, jangan sampai diperlama biar saya tidak kesakitan. Idza tum fa'ahsinid dzibha wal yurih dzabihatahu. Jadi kalau nyembelih binatang itu, entah itu binatang kurban atau akikah atau untuk selamatan biasa, itu sunatnya ya yang bagus caranya sesuai sunnah Rasul. Terus pisaunya dipertajam, terus ketika pisaunya digoserkan, ini pada saat nafasnya hewan itu keluar, bukan pada saat nafasnya tertahan. Jadi ketika nafasnya hewan yang mau disembelih itu keluar, nggak ngonsrong gitu, itu baru langsung sereng. Itu biasanya dagingnya sehat, dagingnya enak, nggak gampang bau. Itu jangan sampai masih belum keluar nafasnya, pada saat tertahan itu dagingnya nggak enak, ngulitinya juga susah. Fa'ahsini dzibha seperti itu. Wal yurih dzabihatahu fa'ahsini dzibha, perindah sembelihannya. Terus cara nyembelih hewan persis apa yang diminta oleh putra Nabi Ibrahim tadi. Jadi hewannya agak ditengkurapkan gini, sekiranya tidak kelihatan pisau yang mau kita pakai. Dia juga makhluk Allah, ngerti kalau ada benda tajam, matanya ngelihat. Jangan sampai kita mau nyembelih hewan itu, hewan yang mau kita sembelih kelihatan pisau yang kita pakai. Ditaruh di belakang leher, terus diikat, sunatnya diikat, terus ditengkurapkan, terus dipertajam. Ini yang kita tiru. Hal ini terjadi, kisah Nabi Ibrahim ini terjadi di kota Mina. Wa kana dzalika fi Mina. Wa amar rosikin ala halqihi. Pisau dijalankan di tenggorokan putranya. Falam ta'mal syai'an bimani'in minal qudratil ilahiyah. Tapi sayang pisaunya tidak cerdas, tidak mempan untuk menggorok gorokannya, dengan sebab ada penghalang yang berupa kekuasaan Allah. Sampai di sini dijelaskan fastadda bil hajar marrataini aw salasa. Pisau karena nak mempan digoreskan, ini sampai diasah sampai 2 kali. Wafi riwayatin sampai 3 kali diasah lagi. Apakah kurang tajam ya, kok bisa nak mempan? Dicoba lagi tetap tidak mempan. Famuni'at bi qudratillah, dengan kekuasaan Allah. Jadi ini ada 2 kisah keajaiban Allah atas kudratnya Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Yang kedua, putranya Nabi Ibrahim tidak mempan disembelih. Ini ada kekuasaan Allah yang dialami seorang bapak dengan putranya atas kudrat Allah. Kayak gini ya, kita harus meyakini semuanya itu atas kudratnya Allah, bukan karena ada kekuatan yang menghalang-halangi. Di sini menurut keyakinan ahlu sunnah, istadalla ahlu sunnah ala annal umurul adiyah, semua hal yang sesuai adat kebiasaan, la tu'athiru syai'an, tidak berpengaruh sedikit pun, la binafsiyah, bukan karena kehebatan sendiri, wala biquwatin auda'aha Allahu fiha, dan bukan pula karena kekuatan yang Allah titipkan di sesuatu itu. Wa innamal mu'athir wallahu ta'ala, tapi yang mempunyai pengaruh dalam hal ini, dalam hal yang sifatnya khariqul adah, menyalahi adat kebiasaan, itu adalah Allah, bukan karena kekuatannya dan bukan karena kehebatan hal yang punya karomah atau mukjizat itu. Kata khallafal qattu fi waladi Ibrahim, tercegahnya pemotongan leher untuk putra Ibrahim. Kata khallafal ihraq fi Ibrahim, dan tercegahnya pembakaran api terhadap diri Nabi Ibrahim sendiri. Kayak gini, kita harus yakin kayak gini. Kita lapar, lalu kita makan nasi.
perut kita kenyang. Kalau hati kita meyakini yang mengenyangkan perut kita adalah nasi, itu salah. Atau yang mengenyangkan perutku adalah kekuatan yang Allah ciptakan di nasi, itu juga keliru. Yang benar apa? Yang mengenyangkan perutku adalah Allah. Kita sakit minum obat, kita sakit flu minum obat misagrip, lalu kita sembuh setelah minum obat. Kalau hati kita yakin yang menyembuhkan kita adalah obat misagrip, atau yang menyembuhkan kita adalah kekuatan yang Allah titipkan di obat misagrip, itu salah. Ketika hati kita meyakini seperti itu, hati kita harus yakin yang menyembuhkan penyakit saya adalah Allah, bukan kekuatan yang ada di obat misagrip itu, atau bukan karena misagripnya yang hebat. Demikian pula ketika kita punya ilmu kekebalan, kalau kita meyakini karena kehebatan kita sendiri atau karena ada kekuatan yang Allah titipkan di dalam diri kita, itu salah. Yang benar, yang menyelamatkan saya, yang membuat saya tidak mempan dibakar, tidak mempan dibacok, itu karena Allah semua, bukan karena ada kekuatan yang Allah titipkan di diri saya, bukan karena diri saya sendiri. Seperti itu kesimpulan ilmu yang kita baca. Itu banyak kita syirik aslinya. Kalau kita meyakini obatlah yang menyembuhkan saya, makananlah yang mengenyangkan perut saya, itu syirik sudah. Menyekutukan Allah dengan nasi, menyekutukan Allah dengan obat. Berarti Tuhan kita adalah obat, Tuhan kita adalah makanan. Kalau kita punya keyakinan nasi ini mengenyangkan perut saya, obat ini yang mengobati penyakit saya, berarti kita menuhankan obat, menuhankan makanan. Itu salah. Jadi kebiasaan kita setiap hari yang sudah terlanjur terjadi itu kita rubah pelan-pelan. Itu namanya syariat. Kalau kita ingin kenyang, syariatnya adalah makan nasi. Nanti yang mengenyangkan tetap Allah. Kalau kita ingin sembuh, syariatnya adalah minum obat. Hakikatnya yang menyembuhkan tetap Allah. Kayak kita ingin jalan di atas laut, syariatnya apa? Harus pakai perahu. Baru nanti setelah ada perahu, kita harus tanya torikohnya, tanya metodenya, tanya caranya, gimana caranya perahu bisa jalan. Ketika kita punya syariat, kita tanya kepada yang ahli syariat, biar nak kesasar. Gimana caranya saya menjalankan ibadah yang saya lakukan, benar apa enggak menurut syariat? Gimana caranya perahu ini bisa jalan? Tanya ke yang ahli nahkodanya, caranya harus diayunkan perahunya pakai ayunan atau pakai mesin, pakai kitiran, kipas, baru nanti bisa jalan. Ketika sudah demikian, nanti kita sampai kepada hakikatnya, kita jalan di atas air. Hakikatnya gitu. Hakikatnya semua sesuatu itu tetap Allah, arahnya tetap Allah, tapi melalui syariat. Kita mau nyampe kepada Allah harus menjalankan syariat. Sahabat pingin masuk surga, pingin tidak masuk neraka, dia harus menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Meskipun tidak diniati, saya sholat ini pingin masuk surga, meskipun tidak diniati ke sana, tetap namanya orang ibadah, tetap diganjar. Tidak perlu kita niat mencari surga atau takut masuk neraka. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Semuanya yang hebat, semuanya yang perkasa, semua yang maha bisa, di atas segala-galanya hanyalah Allah. Lanjut ke pembahasan cerita Nabi Ibrahim lagi. Pokoknya ada yang terkait saya sampaikan, biar kita tidak murni belajar tafsir, harus kita ambil hikmahnya secara fikih dan secara tauhid, secara tasawuf. Wanadainahu ayya Ibrahim, pada saat pisau digoreskan di leher putra Ibrahim, Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah. Wanadainahu, aku panggil Ibrahim, ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu.
bima ataita bihi mimma amkana min amri dzabhi, yang berupa perintah menyembelih anakmu. Yakfi kadzalik, cukup hal itu untukmu wahai Ibrahim. Inna kadzalik, sesungguhnya aku membalas kebaikanmu, membalas perbuatan baikmu karena engkau berani menjalankan perintahku. Najzil muhsinin, aku juga membalas perbuatan baiknya orang-orang yang berbuat baik sama seperti dirimu. Bimtisalil amri, dengan menjalankan perintahku. Bifrajis syiddah anhu, dengan melapangkan semua kesengsaraan darinya. In hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya masalah ini, masalah perintah nyembelih anak, mimpi nyembelih anak ini merupakan bala besar, ujian besar, cobaan yang sangat jelas. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, tapi aku tebus putramu yang aku perintahkan agar disembelih, entah itu Nabi Ismail, entah itu Nabi Ishak. Aku tebus Ishakmu, aku tebus Ismailmu dengan sembelihan yang agung. Apa yang dimaksud dzibhin azim dalam ayat wa fadainahu bidzibhin azim? Yang dimaksud adalah kabsin minal jannah, wedhus kibas, domba dari surga. Wa alladzi qarrabahu Habil ja'a bi Jibril, yaitu dombanya Habil putra Adam yang dulu pernah berkorban demi merebutkan calon istri yang bernama Iklimah dengan Qabil. Dulu setelah anak tidak jadi disembelih, sudah digores-gores nampan sampai 3 kali, dilepas, ada domba turun dari langit dibawa oleh malaikat Jibril. Lalu domba ini yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dombanya siapa? Domba dari surga. Miliknya siapa? Miliknya Habil putra Nabi Adam. Ini yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ini jarang diceritakan oleh kiai-kiai, ulama-ulama tentang dombanya siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Itu jarang disampaikan. Padahal itu dombanya manusia pertama. Dulu kan ceritanya saya ulas kembali. Kenapa saya cerita ayat ini? Karena kemarin kita baca surat Al-Maidah, ceritanya sejarah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Biar nyambung ceritanya, ibaratkan film itu episodenya nyambung. Makanya saya langsung pilih surat As-Saffat. Dari surat Al-Maidah langsung loncat surat As-Saffat, biar nyambung cerita sejarah kurban. Karena sebentar lagi kita Idul Adha. Dan kemarin waktu alaihim naba'a bani Adam idzu qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakan Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu tentang cerita kedua putra Adam yang bernama Qabil dan Habil. Qabil punya kembaran namanya Iklimah yang cantik, Habil punya kembaran perempuan juga yang namanya Labuda. Ketika kedua putra Adam, Qabil dan Habil, menginjak usia dewasa, usia remaja, mulai beraih, mulai pubertas, mulai hasratnya naik, si Qabil ingin menikahi saudari kembarannya sendiri yang bernama Iklimah yang sangat cantik. Tapi Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Adam. Dilarang karena manusianya tidak ada lagi. Wahai Adam, silang pernikahan putra putrimu, jangan sampai dinikahkan dengan kembarannya sendiri. Tapi Qabil tetap tidak terima. Wahai Abah, innama ra'yuk la bi amri rabbik. Ini aslinya inisiatif kamu sendiri ini, Pak. Bukan perintahnya Allah ini, bukan perintahnya Tuhan ini. Tidak adil antum. Antum pilih kasih. Antum lebih sayang kepada Habil daripada saya. Masa saya dapat istri Labuda jelek, Habil dapat Iklimah yang cantik? Saya lebih berhak menikahi Iklimah karena Iklimah kembaran saya sendiri, Pak.
Katanya si Qabil bilang kepada Nabi Adam, rebutan wanita, diungkit lagi ya. Jadi saya ulangi lagi, Nabi Adam dengan Siti Hawa menikah, mengalami kehamilan 20 kehamilan, satu kandungan melahirkan bayi selalu kembar pria dan wanita, kembar laki perempuan. Satu kehamilan melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kehamilan pertama melahirkan Qabil dan Labud, Iklimah. Kehamilan yang kedua melahirkan Habil dan Labuda. Sampai kehamilan ke-20 itu selalu kembar, kecuali satu putra Adam yang lahir sendiri, yaitu yang kelak dijadikan nabi penggantinya Nabi Adam, yang bernama Nabi Sis bin Adam. Nabi Sis ini lahir sendiri, tidak punya kembaran. Jadi total jumlah ketika 20 kehamilan, satu kehamilan kembar laki perempuan, ada satu kandungan yang lahir sendiri, berarti total putra putri Adam semuanya adalah 39. Jadi putra putri Adam jumlahnya 39 anak. Anak yang paling terakhir itu namanya Abdul Muhis dan Ummul Muhis. Dari 39 anak ini menjadi 5 benua. Ada benua Asia, ada benua Eropa, Afrika, Australia, Amerika. Entah kita masuk yang mana, dari keturunan Nabi Adam yang mana. Yang jelas kita semua bukan keturunan Qabil, karena keturunan Qabil sudah Allah habiskan di era Nabi Nuh pada saat banjir tufan. Sudah tidak ada keturunan Qabil. Pada saat hati Qabil ini cemburu, merasa diskriminasi, tidak diadili oleh Allah, oleh Nabi Adam terutama, akhirnya Nabi Adam disuruh minta saran lagi ke Allah. Bah, buktikan kalau memang ini perintahnya Allah, katanya Qabil. Kalau ini bukan inisiatif Abah sendiri, buktikan kepada saya. Akhirnya Nabi Adam minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, anak saya yang satu ini tidak terima kalau kembarannya yang cantik dinikahi oleh Habil. Akhirnya dikasih petunjuk, keluarkan kurban. Duanya suruh ngeluarin kurban. Kurban itu dari bahasa korbayak, artinya dekat. Makanya kalau ditulis kurban yang benar ba alif nun, itu korba kurbanan. Ketika kedua putra Adam mengeluarkan kurban, kurban adalah sebuah persembahan yang dipersembahkan kepada Allah dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu disebut kurban, sebuah persembahan yang dipersembahkan kepada Allah dengan niatan mendekatkan diri, dengan niatan takorub, mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu disebut kurban, pakai kof bukan kaf. Korba kurbanan. Qabil mengeluarkan kurban berupa tanaman biji gandum yang sangat buruk, sedang Habil mengeluarkan kurban berupa domba tadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu. Habil mengeluarkan domba terbaiknya, karena Qabil ini seorang petani, sedang Habil seorang pengembala kambing. Sehingga mereka ketika diperintah sedekah oleh Allah, diperintah memberikan hadiah oleh Allah, yang Qabil mengeluarkan tanaman yang dia tani, sedang Habil mengeluarkan domba yang dia gembala. Ditaruh di atas puncak gunung. Itu korba kurbanan fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Kurban salah satu dari putra Adam Habil diterima, sedang Qabil ditolak oleh Allah, tidak diterima. Tanda-tanda diterima dan tidaknya gimana? Ketika Qabil naruh tanaman biji gandum terjeleknya dari ladang sawahnya terburuk, itu dipersembahkan kepada Allah, disedekahkan kepada Allah, dihadiahkan kepada Allah, ditaruh di atas puncak gunung. Sedang si Habil mengambil domba yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling dia sukai, yang dipersembahkan kepada Allah.
Dari sini dapat kita simpulkan sedekah ya kalau bisa yang bagus dan Pak, jangan yang hampir busuk, hampir bosok baru disedekahkan ke orang lain. Kopil sengaja kayak gitu. Kenapa kopil kok nanam biji gandum? Karena syajaratul huldi, pohon huldi yang dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu ketika turun ke bumi di bawah lalu ditanam di bumi, tumbuhnya jadi biji gandum itu. Jadi biji gandum itu adalah syajaratul huldi yang dulu pernah dilanggar dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Tanda-tanda diterimanya kurbannya Habil dan Qabil adalah ketika salah satu kurbannya disambar oleh narun baydo, api yang warnanya putih yang datang minas sama dari langit. Ada api yang datang dari langit nyamber dombanya Habil, akhirnya dibawa pergi ke surga. Sedang tanaman biji gandum yang dipersembahkan oleh Qabil tidak dibawa. Jadi yang diterima kurbannya adalah si Habil. Ini sayembara ini anggap. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, berarti dialah yang berhak mendapatkan iklima yang cantik rupa. Berarti orang bercinta itu harus berani berkorban demi cintanya. Makanya diistilahkan kurban, bukan korban perasaan. Kayak gitu, istilahnya gitu ya. Terakhir yang saya sampaikan nih, jadi jelas ya, dombanya siapa tadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Dombanya Habil putra Adam, diturunkan ke bumi lagi setelah ratusan tahun yang lalu. Dari bukan ratusan, ribuan, mulai dari eranya Nabi Adam turun ke bumi lagi di eranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya urutannya ya, Nabi Ibrahim kalau diteruskan ke atas ini masih beberapa orang lagi ke atas, tapi lurusnya ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kalau diteruskan ke atas lurusnya ke Nabi Idris. Nabi Idris kalau diteruskan silsilah nasabnya ke atas sambungnya ke Nabi Sis bin Adam. Jadi datangnya Nabi Sis ini pengganti Habil. Setelah hatinya Nabi Adam sedih karena ditinggal mati anak kesayangannya, dibunuh oleh Qabil, si Habil wafat, lalu Allah karuniai anak yang menjadi penggantinya, yang kelak derajatnya tinggi diangkat menjadi nabi, yang disebut Nabi Sis, Nabi Sis bin Adam. Nabi Sis ini mendapatkan 60 kitab. Jadi kitab yang Allah turunkan ke bumi kepada para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu, dari 124.000 nabi 313 yang jadi rasul, dari 313 yang jadi rasul ada 25 yang wajib kita ketahui. Jumlah semua kitabnya Allah itu aslinya 104 ini yang 60 kitab Allah berikan kepada Nabi Sis bin Adam, yang 60 kitab, yang 30 kitab Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, sedang yang 10 kitab Allah berikan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Jumlahnya 100. 60 kitab Nabi Sis, 60 kitab Nabi Sis, 30 kitab Nabi Ibrahim, yang 10 kitab Nabi Musa sebelum Taurat. 100 ditambah 4 kitab, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Furqan atau kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlah kitabnya Allah itu totalnya 104 yang pernah Allah turunkan ke bumi kepada rasul-rasul yang Allah kehendaki. Makanya ada di akhir surat Al-Alaq itu, Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran kitab-kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang dimaksud itu 30 kitab milik Nabi Ibrahim, 10 kitab milik Nabi Musa sebelum Taurat. Tapi dari 104 kitab Allah simpulkan di Al-Quran. Dari Al-Quran ini Allah simpulkan di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Allah simpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah simpulkan di ba'nya yang bermakna bi kana makana wa bi yakun mayakun. Dengan sebab aku Allah segala sesuatu yang ada menjadi ada, sesuatu yang akan ada menjadi akan ada.
Itu maknanya baknya bismillahirrahmanirrahim. Hakikatan Allah, majazan Rasulullah. Bi. Ada yang berpendapat ulama itu baknya bismillah itu disimpulkan di titiknya. Titik di situ bermakna nuqtatul wujud. Titiknya wujud alam semesta. Yang menjadi titiknya wujud alam semesta itu hakikatan Allah, majazan Rasulullah. Secara hakikat titik pertama kali wujud itu adalah Allah. Tapi secara majaz Rasulullah. Karena apa? Inna Allah khalaqa qablal asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Karena Allah menciptakan nur Muhammad terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Muhammad. Jadi kalau dilihat dari itu, orang yang baca bismillahirrahmanirrahim dalam jiwa raganya menghimpun dua nur, nurullah dan nur Nabi Muhammad yang ada di dalam diri. Orang yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim 4 kalimat, karena maksiat modelnya itu ada 4 macam. Maksiat yang dilakukan di sendiri halayak sepi, ada maksiat yang dilakukan di halayak rame, ada maksiat yang dilakukan di malam hari, ada maksiat yang dilakukan di siang hari. Makanya kalimatnya bismillahirrahmanirrahim ada 4. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Yang kedua, hikmahnya 4 kalimat bismillah ini, karena arah gangguan setan mengganggu manusia ada 4 arah. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku berjanji, katanya iblis, akan aku ganggu, aku datangi anak cucu Adam dari 4 arah. Kalau saya tidak berhasil dari arah depan, akan saya ganggu dari arah belakangnya. Kalau masih belum berhasil, dari arah kanannya. Kalau belum berhasil, dari arah kirinya. Oleh karena itu kalimatnya bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 kalimat. Orang yang baca bismillahirrahmanirrahim insya Allah terbentengi dari maksiat dan dari gangguan setan 4 arah itu. Yang terakhir, hikmahnya apa? Kebutuhan manusia itu ada 4. Kebutuhan semua makhluk Allah itu ada 4. Sandang, pangan, papan, dan ilmu. Yang sandang, papan, pangan ini kebutuhan pakaian, makanan, dan rumah, tempat tinggal. Ini yang kebutuhan kelihatan mata. Ada kebutuhan yang tidak kelihatan mata yang masuk ke dalam hati, yaitu ilmu. Di situ. Orang yang baca bismillahirrahmanirrahim insya Allah kebutuhan hidupnya terpenuhi. Baca bismillahirrahmanirrahim yang bagus sesuai hitungan hurufnya, yaitu 786 kali. Itu hikmahnya. Terakhir, pada saat Nabi Ibrahim dibawakan dombanya Habil dari surga. Ruya annahu lamma dzabahu, pada saat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya atau menyembelih dombanya Habil, qala Jibril, malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril bilang Allahu Akbar 3 kali. Lalu az-zabih, domba yang disembelih, dombanya Habil yang disembelih, bisa ngomong, menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Faqala Ibrahim, lantas Nabi Ibrahim menjawab Allahu akbar walillahil hamd. Jadi itu kisahnya. Kenapa ada takbiran dengan siwat, dengan model lafaz seperti itu? Karena pada saat malaikat Jibril membawa dombanya Habil, pada saat Nabi Ibrahim menyembelih dombanya Habil, malaikat Jibril bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Lalu domba yang disembelih ini bisa ngomong la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Nabi Ibrahim jawab Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya fasara sunnatan, lafaz ini menjadi sunnah Rasul sampai akhir zaman. Siwa takbir modelnya kayak gitu. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia sampai akhirat.
niat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi nabil musallati bin amalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'alhu jadana wa yatul hitam wa tina ma qursan ya al-jisami. Rabbi faj'alhu jadana wa yatul wa'atina ma qursan min aqayal jisami. Rabbi faj'alhu jadana wa yatul hitami wa'atina ma qursan min aqayal jisami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.